Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menghampirimu siang hari ini, bersyukur, berterima kasih oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, tibakan hari ini kami masuk di hari Sabat-Mu, hari di mana kami boleh kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun secara khusus ibadah kami hari ini masih dalam bentuk online kami lakukan, namun kami tetap bersyukur karena kami tahu Allah kami Yesus namanya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Ketika kami mengangkat suara kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar. Dan saatnya kami juga mau mendengarkan Engkau lewat pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semakin menuju kepada akhir tahun 2020. Hari ini kita sudah berada di tanggal 22 November dan waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan dan itu kadang membuat kita mungkin terkaget-kaget, mungkin membuat kita kelelahan, mungkin membuat kita bahkan antusias, bersemangat karena ada satu goal, ada satu tujuan yang sedang kita ingin capai. Namun biarlah hari ini ketika kita ada di harinya Tuhan, hari yang dikhususkan Tuhan dalam Sabatnya, kita kembali boleh mau dengar-dengaran kepada Tuhan akan hal apa yang harus kita lakukan, akan hal apa yang harus kita kerjakan di dalam hari-hari kita ke depan. Waktu berjalan begitu cepat. Hari ini sudah tanggal 22. Tadi malam saya mulai menghitung ulang, countdown untuk pernikahan anak saya Yudit. Jadi saya hitung hari ini tinggal 29 hari lagi. 28, 27 dan seterusnya sampai nanti tanggal 20 Desember. Dan itu tidak terasa. Begitu cepat. Namun biarlah itu juga membuat kita dalam hal ini sebagai gereja, sebagai orang percaya, mengalami percepatan-percepatan atau mengalami berbagai macam akselerasi dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, yes, pasti. Kita sebagai orang-orang diaspora yang ada di Singapura khususnya, ya, kita mengalami percepatan dalam pekerjaan, artinya pekerjaan kita aman, pekerjaan kita dilindungi oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati. Apa yang kita dapat, Roh Kudus tuntun kita untuk mengelolanya dengan baik. Di dalam hubungan kekeluargaan, kita mengalami percepatan pemulihan. Mungkin ketika berangkat ke Singapura, kita mengalami hal-hal yang kurang baik, yang kurang enak. Dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan sanak saudara, bahkan komunitas kita di kampung halaman. Hari ini kita mengalami percepatan pemulihan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Buktinya kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Hanya saja terkadang kita lupa untuk menyikapi itu. Maka hari ini tema kita adalah, saya beri judul menyikapi zaman. Itu tema kita, menyikapi zaman. Semua kita tahu kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semua sekarang berharap vaksin datang. Tapi itu bukan merupakan sebuah ending atau akhir. Lalu apalagi ada banyak ketakutan yang terjadi di Indonesia khususnya. 9 Desember Indonesia serentak pilkada. Ketakutannya bukan huru-hara, tidak. Tapi oleh karena kerumunan orang dan seterusnya, pandemi COVID-19 kembali menjalar. Lalu apalagi ada banyak hal-hal yang terjadi yang membuat manusia takut. Tapi hari ini, ketika kita diminta Tuhan untuk menyikapi zaman, artinya Tuhan mau sebagai gereja yang beriman, sebagai gereja yang punya nalar surgawi,
Kita boleh melihat sekeliling kita. Sedang apa sih yang terjadi saat ini? Ada apa? Kenapa boleh terjadi? Itu kita perlu sikapi. Menyikapinya dengan benar. Sehingga ketika apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menyalahkan situasi, tidak pernah menyalahkan diri sendiri, bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tidak mungkin terjadi karena kita hari ini diperlengkapi Tuhan untuk menyikapi zaman. Sudahkah kita di akhir zaman? Ya, kita ada di akhir zaman. Hari ini saya mau kasih tahu, firman Tuhan mengajarkan kita dua hal. Mari kita baca firman Tuhan, Hosea 6 ayat 3 dan 6. Hosea 6 ayat 3 dan 6. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku ini menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hosea 6 berbicara kepada kita bahwasanya untuk bisa kita menyikapi zaman ini dengan benar, maka kita harus punya sebuah usaha. Kita harus punya sebuah effort yang kuat untuk bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang terjadi, kita bisa menjalaninya. Saya jadi ingat satu kidung jemaat kalau tidak salah ya. Di tengah ada yang tahu lagu itu? Di tengah topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Oke, saya beri cari ya. Cari itu nanti kita nyanyikan. Nah, ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa sih artinya? Siapa yang sudah berkeluarga? Siapa yang masih dalam pacaran? Siapa yang sudah tunangan? Berusaha sungguh-sungguh mengenal. Artinya kita tahu isi hatinya dia. Isi hatinya dia. Ketika kita tahu apa sih isi hatinya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika kita tahu apa sih isi hatinya Tuhan di tengah-tengah pilkada yang sedang menjelang ini. Jemaat, ketahuilah, ketika kita bisa mengetahui isi hatinya Tuhan. Sebab penekanannya adalah ditekankan. Dikatakan, marilah kita mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mengenal. Kamu kenal Presiden Amerika yang baru, Biden? Ya, saya kenal. Dari mana? Dari televisi. Apakah Biden mengenalmu? Oh, nggak mungkin. Dari 7 miliar penduduk dunia, mungkin saya nggak masuk hitungannya dia. Tapi ketika kita betul-betul mengenal Tuhan, kita tahu isi hatinya Tuhan, maka kita ngeklik dengan Tuhan. Dan dia juga tahu kita, dan dia jadikan kita sebagai biji matanya. Karena dikatakan ia pasti. Pasti. Bukan sebuah keraguan-raguan. Bukan sebuah insya Allah. Tapi pasti. Ia pasti. Muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita tahu isi hatinya Tuhan dan kita sungguh mengenal dia. Saya tidak berbicara berkat, tapi hujan itu mengatakan hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Kita yang sedang berjuang di diaspora Singapura, pastikan hari ini
Engkau mengambil sebuah komitmen yang kuat di hadapan Tuhan secara pribadi. Katakan pada dia, aku sungguh mau mengenal Engkau sungguh-sungguh. Sebab ketika kita tahu isi hatinya Tuhan, maka kita tidak akan lagi bermain-main di dalam yang namanya dosa. Ketika kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dan kita tahu isi hatinya Tuhan, kita tahu di dalam Tuhan segala sesuatunya adalah berbicara tentang kekudusan. Dengar baik, kekudusan bukan berarti karena kau punya suami di kampung, maka engkau di Singapura pacaran misalnya sama orang Bangla. Bukan hanya itu berbicara tentang kekudusan. Tapi kekudusan berbicara seluruh aspek hidup kita. Termasuk tentang pengelolaan uang dolar yang kita terima di Singapura. Kita menjadi kudus. Apa yang menjadi hak Tuhan kita kembalikan. Apa yang menjadi bagian kita, kita berikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, maka pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Bagaimanakah pikiran Kristus? Bagaimanakah pola Kristus itu? Mari baca Alkitabmu. Sesering dan sebanyak mungkin engkau akan mendapati apa sih pola pikir Kristus. Nah, jemaat, hari-hari ini dikatakan Indonesia bahkan dunia sedang mengalami goncangan global. Dan itu membuat banyak orang yang menjadi apatis. Membuat banyak orang yang tidak lagi mempunyai tenggang rasa sosial. Membuat orang tidak lagi menjadi care dan peduli dengan keadaan sekitar. Karena mereka untuk memikirkan diri sendiri juga capek. Memikirkan diri sendiri juga tidak bisa. Tapi Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ternyata menyikapi zaman hari ini, kita sikapi dengan memiliki kasih setia. Wow. Saya pernah buat di beberapa media sosial saya kata-kata bijak begini, setia itu mahal, nggak sanggup dilakukan oleh orang-orang murahan. Dengar baik jemaat, kita ini adalah anak-anak terang, biji matanya Tuhan, umat pilihan Allah. Bahkan lebih daripada itu, Yohanes berkata, kita ini adalah sahabatnya Yesus. Tapi hari ini, kasih kebanyakan orang di muka bumi ini menjadi dingin. Salah satu contoh, gara-gara pilkada. Gara-gara pilkada, ini di Batam ya, yang saya lihat ya, sesama pendeta bisa berselisih pendapat. Karena mereka punya jagoan masing-masing. Ya, tadi malam bahkan dalam sebuah grup WA, wah, berdebat. Sampai ngajak taruhan siapa yang menang. Benar. Mobilnya dia foto, nih mobilku, kalau kau menang ambil. Pendeta loh. Bukan pendekar, pendeta. Kenapa demikian? Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang menjadi super egois. Orang menjadi super egois. Oh, kok Pak Pendeta cerita itu? Ya, saya mau memberikan contoh yang real dan faktual. Saya boleh screenshot itu pembicaraan. Mobilnya difoto, dia bilang ini mobilku, kalau kau menang ambil. Pilkada nih, pilkada. Wow. Jadi bagaimana kasih setia kita itu? Kasih setia yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, yang kita jalani hari lepas hari. Kita lakukan dengan setia.
Dia lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Toh juga hari ini dalam setiap ibadah-ibadah tidak ada diminta persembahan, Pak. Tidak ada diminta emana perpuluhan, tidak. Tapi bagian saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah pernah bagi flyer. Ya, kalau ada yang mau memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, ada alamatnya yang jelas. Tuhan tidak meminta itu. Yang Dia minta kasih setia. Bukti kasih setia adalah setiap pagi ketika engkau terjaga dari tidurmu, harusnya engkau datang kepada Tuhan. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, berintrospeksi diri. Sudahkah kita lakukan itu tadi pagi? Kasih setia berbicara tentang bagaimanapun keadaanmu di Singapura, engkau tetap berkata, keadaan ini baik atau tidak baik, pasti menjadi baik oleh karena Tuhan beserta dengan. Ada banyak kita yang menjadi goncang secara ekonomis. Ya benar, secara ekonomis. Pembangunan rumah di kampung halaman terkendala, kredit kendaraan di kampung halaman terkendala, dan seterusnya. Tapi jangan pernah takut ketika kita tetap benar-benar memiliki kasih setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut. Setialah, setia sampai mati, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Selanjutnya dikatakan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jangan lupa, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semua berasal dari Dia. Tidak mungkin kita menyenangkan Dia dengan harta kita. Tidak mungkin kita berkenan oleh karena kita memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar mengenal Allah, maka hidup kita adalah hidup yang tertib. Pun kita hari ini bekerja, kita rindu ikut ibadah, tapi keadaan pekerjaan kita tidak memungkinkan, engkau tetap bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau menikmati off day-mu saat ini. Entahkah engkau di Marina, di Paya Lebar, dan seterusnya. Tapi engkau tidak hanya off day. Engkau mau mengikuti ibadah dimanapun itu. Ketika kita mengenal Allah, maka ketertiban hidup menjadi bagian kita. Kita tidak menjadi sandungan, kita tidak menjadi olok-olok bagi orang lain. Tapi setiap orang bertemu dengan kita, tidak hanya face to face, lewat media sosial, orang akan menjadi respect. Roh orang akan tunduk karena dia tahu siapa kita. Kita adalah orang yang benar-benar mengenal Allah. Orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu depan kita ada di akhir November. Kita segera masuk di dalam penyambutan Natal. Ini nih, Merry Christmas. Tapi ayolah, kita sikapi zaman ini dengan kasih setia. Tuhan ada di pihak kita, jangan pernah khawatir. Jangan pernah ragukan itu. Tapi biarlah kita hari ini, khususnya kita yang ada di Singapura, sambil engkau mengikuti ibadah ini, live streaming sekarang atau nanti engkau putar ulang, nanti di dalam kamarmu, berkomitmenlah kepada Tuhan. Angkat tanganmu ke surga, katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau sungguh-sungguh mengenal Engkau. Aku mau hidup dalam kasih setia untuk menyikapi zaman, sehingga aku tidak akan tersandung, aku tidak akan terpelecok, dan aku tidak dikalahkan oleh pihak-pihak kegelapan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas terus mengajar setiap kami, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Singapura. Terima kasih buat Hosea 6 ayat 3 dan 6.
Dan kami jadikan itu sebagai rema untuk menjalani hidup kami ini di tengah-tengah akhir zaman ini. Dan kami boleh menyikapi zaman ini dengan hidup dalam kasih setia yang sungguh teramat mahal. Karena tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Dan itu adalah bagian kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.